Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurisi Sulfanabila dari kelas T4H dengan NIM 2331407071111057. Di sini saya akan menjelaskan serta mengimplementasikan tentang kriptografi. Nah, yang pertama, apa sih kriptografi itu? Nah, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik pengamanan informasi melalui transformasi data sehingga hanya pihak yang memiliki kunci tertentu yang dapat membaca atau memodifikasi data. Kriptografi digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, memastikan integritas, autentifikasi, serta non-repudiasi. Nah, lalu ada konsep dasar dari kriptografi. Yang pertama adalah plaintext. Plaintext ini adalah data asli sebelum dienkripsi. Data yang dimaksud itu data yang dapat dibaca oleh manusia. Jadi misalnya ada informasi seorang mahasiswa. Nah, itu bisa dibaca kan sama manusia. Nah, yang kedua ada ciphertext. Nah, ciphertext ini hasil dari proses enkripsi yang berupa data acak. Nah, plain text yang tadi udah dienkripsi bakal menjadi ciphertext, yang mana ciphertext ini tidak bisa dibaca oleh manusia secara mentah-mentah. Jadi ini harus menggunakan sebuah teknologi agar bisa membacanya. Nah, lalu yang ketiga ada enkripsi, di mana enkripsi ini adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Nah, lalu yang keempat ada dekripsi, di mana dekripsi ini kebalikan dari enkripsi. Jadi dia proses pengubahan ciphertext menjadi plain text menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Tadi enkripsi itu data yang bisa dibaca diubah menjadi data yang tidak bisa dibaca, atau plain text menjadi ciphertext kalau deskripsi itu dari ciphertext ke plain text, yang mana data yang tidak bisa dibaca akan diubah menjadi data yang bisa dibaca. Nah, lalu ada key yang merupakan konsep dasar kelima. Itu key ini adalah bagian paling penting dalam proses enkripsi dan dekripsi karena key ini sangat dibutuhkan dalam proses enkripsi serta dekripsi. Karena kunci dari proses enkripsi serta dekripsi ini ada pada key, sebuah kunci. Oke, lalu ada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama ada kriptografi simetris. Nah, pada kriptografi simetris ini, dia menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Dengan proses ini akan memakan waktu yang singkat, tetapi jika kuncinya bocor, maka data akan mudah dibaca oleh pihak yang tidak sah. Nah, contohnya ada AES, DES, dan triple DES. Lalu yang kedua ada kriptografi asimetris. Di sini kriptografi asimetris menggunakan dua kunci dengan public untuk enkripsi serta private untuk dekripsi. Nah, ini akan lebih lama ketimbang simetris, tetapi asimetris ini akan lebih aman daripada simetris. Nah, contohnya itu ada RSA dan ECC. Lalu, yang ketiga ada kriptografi hashing. Ini tuh berbeda dengan enkripsi. Hashing ini mengubah data menjadi fingerprint yang unik dan tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Hashing digunakan dalam penyimpanan kata sandi, tanda tangan digital, dan blockchain. Contohnya ada SHA-256, SHA-3, dan Bakery. Nah, lalu ada cara kerja algoritma kriptografi. Nah, yang pertama itu ada enkripsi. Jadi, enkripsi ini tadi seperti plain text diubah menjadi bentuk terenskripsi atau ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu, seperti yang udah saya jelasin yang di awal. Nah, yang kedua itu ada transmisi data, di mana ciphertext dikirim melalui jaringan, baik internet maupun sistem komunikasi lainnya. Lalu yang ketiga ada dekripsi, penerima yang memiliki kunci dapat mengubah ciphertext ke bentuk aslinya, yaitu plain text. Nah, di sini ada dua jenis algoritma kriptografi. Yang pertama ada simetris. Ini seperti yang udah dijelasin tadi, hanya menggunakan satu kunci. Prosesnya cepat tetapi kurang aman. Contohnya ada AES, DES, dan triple DES. Lalu ada yang kedua ada asimetris menggunakan dua kunci, private dan public. Nah, ini tuh jauh lebih aman tetapi akan lebih lambat prosesnya.
Contohnya ada RSA atau RSA dan ECC. Oke, mari kita memulai untuk implementasinya. Nah, yang pertama, saya akan mengimplementasikan dengan kriptografi simetris dengan contoh AES. Nah, di sini AES-nya saya menggunakan ECB. Nah, apa sih perbedaan ECB dan CBC? ECB ini untuk data yang lebih kecil. Nah, kalau CBC ini lebih ke data yang besar dan terulang. Kalau ECB ini nggak bisa untuk data yang terulang. Nah, ini kita coba untuk copy ke Visual Studio Code. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan run untuk mengetahui encrypt text-nya serta ciphertext dan lain-lainnya. Nah, kita membuka untuk ICE-nya, web ICE-nya. Di sini kita copy encrypt text-nya. Kita masukkan. Nah, untuk secret key, ini tuh ada di bagian sini. Ini key-nya. Nah, di sini di Visual Studio Code 4, tetapi kenapa di sini menjadi banyak? Karena AES ini tuh memerlukan 16 digit secret key untuk 128 bits. Jadi, ini saya tambahkan angka 0 untuk memenuhi kriteria secret key untuk AES. Lalu di sini saya menggunakan ECB karena saya memilih mode yang ECB di sini. Lalu kita decrypt. Nah, di sini akan muncul hasil decrypt-nya. Awalnya yang seperti ini, kode suatu teks yang tidak bisa dibaca oleh manusia secara mentah-mentah. Lalu setelah di-decrypt akan menjadi sebuah teks asli yang bisa dibaca oleh manusia, yang bisa dipahami. Nah, ini tuh dari sini, dari plain text. Oke, lalu kita akan mencoba yang lain. Misalnya ada des. Nah, kita buka yang web untuk des encryption. Kita run. Kita copy ciphertext-nya atau encrypt text-nya. Terus, untuk des, ini tuh secret key-nya membutuhkan 8 digit. Jadi, ini saya tambahkan 0 agar menjadi 8 digit. Dan ini berhasil karena decrypt-nya berhasil keluar. Lalu, kita coba yang triple des. Oke, yang triple des. Di sini ciphertext-nya saya salin juga. Nah, secret key untuk triple des ini membutuhkan 16 digit. Nah, di sini saya menggunakan key ini. Lalu, mari kita coba untuk decrypt. Nah, berhasil. Lalu, saya ingin mencoba untuk kriptografi asimetris, yaitu dengan RSA. Nah, di sini saya sudah membuat codingnya sebelumnya. Nah, untuk RSA ini, untuk encrypt text-nya maupun private key-nya cukup panjang ya. Nah, di sini ada encrypt text-nya, kita copy. Nah, lalu ada private key. Di sini juga tersedia public key, tapi karena kita membutuhkannya private key, jadi kita akan mengcopy untuk private key-nya saja. Nah, di sini saya pilih OAEP karena saya menggunakan yang OAEP.
Oh ya, ininya belum, ini pakai yang app, lalu kita coba decrypt. Nah, di sini langsung muncul decrypt text-nya. Nah, mari kita lanjut untuk membahas pembuktiannya. Oke, dari implementasi tadi, saya ingin mengambil implementasi yang ICE. Nah, pembuktiannya tanpa adanya enkripsi, data yang dikirim tanpa enkripsi itu siapapun yang ada di luar kehendak dari data tersebut dapat membaca ataupun memahami data tersebut. Nah, tetapi dengan enkripsi, siapapun yang tidak berhak atas data tersebut tidak akan bisa membaca data tersebut karena hanya orang-orang yang memiliki kunci tertentu yang dapat membaca data tersebut. Jadi, data tersebut akan lebih aman dari orang-orang yang tidak memiliki hak untuk data-data tersebut. Nah, lalu di sini kita menggunakan uji Butterforce, di mana uji Butterforce ini tindakan mencoba semua kemungkinan kunci hingga menemukan kunci yang benar. Tetapi uji force ini tuh pasti memakan waktu yang panjang. Meskipun kita menggunakan yang 128 bits atau 16 digit untuk secret key. Itu tuh bisa memakan waktu bertahun-tahun. Nah, lalu ada mitigasinya. Untuk mitigasi yang brute brute force ini yang udah dibahas tadi, itu tuh kita bisa menggunakan panjang kunci yang cukup kuat. Misalnya 256 bit untuk AES karena semakin tinggi bitnya itu semakin banyak digit yang diperlukan. Nah, ada mitigasi serangan lainnya seperti serangan man in the middle yang harus menggunakan TLS atau SSL. Lalu ada serangan side channel yang harus menggunakan perangkat keras, lalu ada serangan Keyreuss, dan weak key. Nah, ini tuh harus menggunakan kunci yang unik dan aman di setiap sesi komunikasinya. Nah, mari kita membahas keamanannya. Apakah kriptografi ini aman? Ya, kriptografi ini aman karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia bisa dibaca oleh penerima yang mempunyai kunci tertentu. Jadi, orang-orang yang tidak memiliki kunci tertentu tidak akan bisa membaca data tersebut karena datanya berupa ciphertext atau data acak yang tidak bisa dibaca ataupun dipahami. Yang mana dengan kunci tertentu itu bisa mengubah ciphertext menjadi plain text atau data yang sebenarnya, data aslinya yang bisa dipahami serta dibaca langsung oleh manusia. Jadi, tentu saja kriptografi ini sangatlah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.